Makan satu tidak akan cukup. Roti yang gendut dan empuk dengan aroma yang harum membuat kita kepengen lagi dan lagi. Sepotong labu dari kawan kebun, ini jenis labu Australia, dagingnya sangat tebal dan di pasaran jenis ini memang harganya lebih mahal ya. Dan terbukti setelah dikukus rasanya sangat-sangat legit. Saya tidak berhenti makan, tapi teringat kepengen bikin roti mau tidak mau mesti di stop ya. Dan hasilnya kita lihat bagaimana? Halo semua, jumpa lagi dengan Gado-Gado SG dalam episode Masak Apa Kabar? Siapa gue? Di sini sudah saya siapkan bahan untuk membuat roti labu yang nantinya akan kita oles saus tomat dan taburi dengan keju dan ham. Nah, ini bahan yang sudah saya siapkan untuk membuat roti, yaitu di sini ada terigu protein tinggi, margarin, garam, telur, labu, gula. Ini tangcong yang tadi bikin, nanti bisa dilihat di video bagaimana cara bikinnya, dan 1 bungkus ragi instan. Oke, mari kita mulai. Bahan untuk membuat olesan roti: tomat cherry, Italian sweet basil, bawang merah, bawang putih, dan nanti akan ditambah sedikit juga saus tomat. Tumis bawang merah dan bawang putih dengan minyak secukupnya sampai agak layu. Masukkan tomat dan daun basil. Dioseng-oseng terus sampai tomatnya menjadi layu. Tambahkan 2-3 sendok makan saus tomat. Karena terlalu kering, jadi saya tambahkan sedikit air. Diaduk rata sambil dibenyek-benyek. Tambahkan garam dan penyedap, aduk rata dan siap diangkat. Setelah agak dingin baru dihaluskan pakai blender ataupun chopper. Saus tomat yang sudah dihaluskan pakai blender didinginkan nanti untuk olesan roti. Ini bahan untuk membuat tangcong, yaitu air 90 ml dan tepung terigu 38 gram. Diaduk rata. Aduk sampai menjadi adonan yang licin, baru dimasak dengan api kecil sampai mengental. Didinginkan baru nanti kita bisa bikin adonan rotinya. Sudah seperti ini. Diaduk terus ya. Ini sebentar saja selesai. Ini sudah mulai mengental. Oke, seperti ini. Saya biasanya sudah matikan api. Diaduk pakai whisk sampai menjadi adonan yang licin. Seperti ini tangcongnya, ditutup plastik dan dibiarkan dingin. Masukkan semua bahan ke dalam mangkok mixer kecuali margarin dan garam, gula, labu, telur. Tangcong, vermipan, tinggal di mixer ya. Seperti ini sudah bisa masukkan garam dan margarin.
Adonan sedikit lembek ya, tapi tidak apa-apa. Nanti hasil rotinya akan menjadi sangat lembut. Dan saya keluarkan dulu hooknya. Oke, rapikan yang di pinggirannya. Tutup dan diamkan 45 menit sampai 1 jam atau 2 kali lipat ngembangnya. Sementara menunggu adonan rotinya di proofing, kalian boleh bikin cetakan roti yang seperti ini. Bikinnya pakai kertas minyak, dilipat ya tengahnya seperti ini. Nanti jadi pembatas untuk rotinya. Nah, rotinya akan kita bikin memanjang. Di dasar loyang dioles margarin supaya lebih mudah kita taruh kertasnya ya. Kalau tidak nanti suka lepas. Dan ini saya sudah siapkan 2 loyang yang sama. Nah, seperti ini. Satu loyang isinya 6 roti ya. Waktunya bentuk roti. Ini sudah 1 jam. Dikeluarkan. Adonan dibagi 12 menjadi 90 gram per satunya. Adonan yang sudah dibagi-bagi dibulatkan. Nah, seperti ini. Tarik ke tengah. Oke. Telapak tangan agak dibungkus dan dibikin gerakan melingkar. Oke, jadi bagus. Oke. Ambil adonan yang pertama kali bikin. Agak lengket, jadi saya beri sedikit tepung. Setelah adonan dibentuk kotak dan ditipiskan, selanjutnya akan digulung memanjang. Tipiskan satu ujung sisinya baru digulung, nantinya akan mudah dirapatkan. Sudah, ini dipekatkan. Sudah jadi seperti ini, taruh di loyang. Roti sudah dibentuk semuanya, tutup dan diamkan fermentasi selama 30-45 menit tergantung cuacanya. Waktunya mengoles saus tomat. Tomatnya kekuningan, jadi dikasih sedikit saus tomat yang warna merah menjadi oranye seperti ini. Oke, diaduk rata dan dioles pakai kuas ya.
Selesai. Diamkan lagi 30 menit sampai 45 menit baru dipanggang. Cuaca dingin ya, jadi proses pengembangannya agak lambat. Akhirnya masuk oven juga setelah 45 menit. Dan ini saya panggang dengan api 150 derajat. Loyangnya hitam ya, jadi jangan terlalu besar apinya, nanti gosong. Loyang pertama diangkat. Roti sudah jadi. Kalau bisa kirim aromanya, saya kirim untuk kalian. Betul-betul sangat-sangat harum. Rotinya sudah dingin dan siap dimasukkan dalam plastik, tapi sebelumnya kita ambil satu dulu, coba lihat isinya. Nah, lihatlah betapa lembutnya roti ini. Dalamnya empuk dan warnanya juga sangat-sangat menarik, kuning keemasan. Ayo, siapa yang tergoda melihat roti ini? Silakan dicoba. Untuk resepnya silakan cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di episode masak berikutnya. Bye bye, have a nice day.